Ada kalimat yang bikin dunia filsafat heboh selama lebih dari 100 tahun. Tuhan telah mati. Dan kalimat itu nggak datang dari orang yang marah pada Tuhan atau ateis yang pengen ngetrol umat beriman di Twitter. Kalimat itu datang dari seorang filsuf yang hidupnya penuh penderitaan, tapi pikirannya jauh lebih liar dari siapapun di zamannya, Friedrich Nietzsche. Bayangkan ini, seorang pria berkumis tebal, hidup di abad ke-19, sakit-sakitan, nggak punya banyak teman, tapi punya ide yang mengguncang seluruh peradaban barat. Nietzsche bukan mau ngebunuh Tuhan, dia cuma menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih menakutkan, bahwa manusia modern sudah kehilangan iman yang sejati. Kita hidup di dunia di mana kata Tuhan sering dipakai, tapi jarang benar-benar dihayati. Lucunya, kalau Nietzsche hidup sekarang, mungkin dia bakal buka YouTube dan bikin video berjudul "Aku nggak benci Tuhan, aku cuma kecewa sama manusia." Dan ya, thumbnailnya pasti dramatis banget. Nietzsche lahir di Jerman tahun 1844. Ayahnya seorang pendeta, ibunya religius, dan masa kecilnya diwarnai doa dan nyanyian gereja. Tapi seperti banyak kisah manusia, jalan hidupnya mulai berubah ketika kenyataan mulai menampar. Ayahnya meninggal waktu dia kecil, dan sejak itu Nietzsche mulai mempertanyakan, kalau Tuhan itu baik, kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaan yang sama yang mungkin kita semua pernah rasakan. Cuma Nietzsche nggak berhenti di situ. Dia nggak mencari jawaban di gereja, dia mencari jawaban di pikirannya sendiri. Waktu kuliah, Nietzsche awalnya belajar teologi, tapi nggak lama dia drop out. Dia bilang, aku kehilangan iman, bukan karena dosa, tapi karena kejujuran. Dari situ lahir filsafatnya yang keras, jujur, dan penuh keberanian untuk menentang segala termasuk Tuhan. Banyak orang salah paham dengan kalimat itu. Mereka pikir Nietzsche adalah musuh agama, padahal bukan itu maksudnya. Waktu dia bilang Tuhan telah mati, dia menulis dalam buku The Gay Science. Di sana ada kisah tentang seorang orang gila yang berlari ke pasar sambil berteriak, "Di mana Tuhan? Aku akan memberitahumu, kita telah membunuhnya." Orang-orang di pasar cuma tertawa, mereka nggak ngerti maksudnya. Dan itu poinnya Nietzsche mau bilang, masyarakat modern sudah membunuh konsep Tuhan, bukan secara fisik, tapi di dalam hati dan pikiran mereka. Nilai-nilai agama yang dulu memberi arah dan makna sekarang kosong. Kita hidup dengan moral lama, tapi tanpa keyakinan lama. Jadi sebenarnya Nietzsche nggak sedang berkata Tuhan tidak ada. Dia sedang berkata kita hidup seolah-olah Tuhan itu ada. Dan itu jauh lebih berbahaya, karena ketika Tuhan mati, semua nilai ikut jatuh. Kita jadi kehilangan pusat, kehilangan makna. Salah satu pemikiran paling berani Nietzsche adalah kritik terhadap moralitas. Dia bilang moralitas yang kita kenal sekarang, yang sering kita sebut baik, sebenarnya lahir dari rasa takut. Dia menyebutnya moral budak. Moral budak adalah moral orang lemah, orang yang takut melawan, takut berbuat salah, takut dosa. Mereka patuh bukan karena cinta kebaikan, tapi karena takut dihukum. Sementara moral yang kuat, moral yang sejati adalah moral Tuhan, moral dari orang yang menciptakan nilainya sendiri, yang berbuat baik karena tahu itu benar, bukan karena diperintah. Lucunya kalau dibawa ke zaman sekarang, mungkin Nietzsche bahkan bilang moral budak itu kayak orang yang berhenti berbuat jahat, bukan karena sadar, tapi karena takut kena cancel di media sosial. Buat Nietzsche, kebaikan yang lahir dari ketakutan bukan kebaikan sejati. Dia ingin manusia yang berani, yang bisa bilang, aku memilih nilai-nilaiku sendiri, aku yang tanggung konsekuensinya. Nietzsche nggak benci agama, yang dia benci adalah ketika agama kehilangan jiwanya dan berubah jadi sistem sosial yang bikin manusia berhenti berpikir. Dia melihat banyak orang beragama cuman ikut-ikutan, tanpa refleksi. Mereka sibuk soal aturan, tapi lupa soal makna. Dan Nietzsche muak sama itu. Buat dia, iman yang sejati bukan soal hafalan atau ritual, tapi soal keberanian untuk hidup jujur. Dia bilang, lebih baik kamu jujur dalam keraguan daripada munafik dalam iman. Karena bagi Nietzsche, kebohongan spiritual jauh lebih berbahaya dari dosa moral. Kalau dia hidup hari ini, mungkin dia bakal nyindir kayak gini. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu panik pas sinyal wifi hilang. Coba renungkan siapa sebenarnya yang kamu sembah. Setelah Tuhan mati, Nietzsche sadar, manusia butuh sesuatu untuk menggantikan nilai lama. Kalau tidak, manusia akan jatuh ke nihilisme, perasaan bahwa hidup gak ada artinya. Dan dari situ lahirlah konsep Ubermensch atau manusia unggul. Ini bukan superhero, ini manusia yang berani menciptakan maknanya sendiri, yang gak bergantung pada dogma, tapi juga gak hidup tanpa arah, yang hidup dengan kesadaran penuh bahwa hidup itu absurd, tapi tetap memilih untuk menari di dalamnya. Nietzsche menggambarkan hidup seperti tali di antara dua jurang, antara hewan dan manusia unggul, dan tugas kita menyeberangi tali itu, jatuh, bangkit, jatuh lagi, sambil tetap tersenyum. Dia bilang, jadilah siapa dirimu. Dan meski kedengarannya sederhana, itu mungkin kalimat paling sulit dijalani di dunia yang suka meniru. Nietzsche sadar, kematian Tuhan bisa bikin manusia kehilangan arah. Tanpa nilai lama, kita bisa tenggelam dalam kekosongan. Dia menyebutnya nihilisme, ketika hidup terasa hampa, karena nggak ada yang benar-benar dianggap berarti. Tapi Nietzsche nggak mau kita berhenti di situ. Dia mau kita melampaui nihilisme. Dia mau manusia menciptakan nilai baru dengan keberanian dan kreativitas. Karena buat dia, makna hidup itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Dan itu pesan yang luar biasa modern. Kita sering mencari makna di luar diri, dalam pekerjaan, cinta, agama, pengakuan orang lain. Padahal Nietzsche bilang, makna hidup itu nggak disembunyikan di langit atau kitab. Dia ada di tanganmu sendiri. Nietzsche pernah bilang, aku
Aku ingin mengajarkan manusia arti sebenarnya dari kebebasan. Bukan bebas melakukan apapun, tapi bebas dari kebohongan. Dan mungkin itu inti dari seluruh pikirannya. Dia nggak pengen dunia tanpa Tuhan. Dia cuma pengen dunia tanpa kepalsuan, tanpa iman palsu, moral palsu, dan kehidupan yang dijalani cuma karena takut. Kalau dia masih hidup sekarang, mungkin dia bakal duduk sambil nyeruput kopi, melihat dunia yang sibuk banget berdebat soal benar dan salah, lalu berkata pelan, kalian terlalu sibuk mencari kebenaran, tapi lupa untuk jadi jujur. Dan mungkin Nietzsche nggak salah, karena di zaman dimana semua bisa diatur dengan algoritma, kejujuran adalah bentuk pemberontakan terakhir. Nietzsche bukan musuh agama, dia cuma seseorang yang berani bilang apa yang banyak orang pikir, tapi nggak berani ucapkan bahwa kadang kita lebih takut kehilangan surga daripada kehilangan diri sendiri. Dan mungkin kalau kita jujur, Tuhan telah mati, bukan tentang akhir iman, tapi tentang awal keberanian manusia untuk benar-benar hidup.